Hey guys, it's Anissa dan kali ini kita akan ngebahas suatu topik yang menarik banget nih Sobat AdSense. Yes, kita akan ngebahas fakta Hawaii. Yuk tunggu apa lagi, update pengetahuan kamu di AdNow, AdSense Knowledge. Kemeja aloha, selancar, dan ukulele adalah beberapa hal keren yang berasal dari Hawaii dan telah dikenal di seluruh dunia. Meski banyak dari kita familiar dengan gambar pantai tropis yang indah dengan pohon palem dan penari berpakaian roleplay, ada banyak fakta menarik tentang Hawaii yang mungkin belum kamu ketahui. Hawaii adalah daratan berpenduduk paling terpencil di dunia, terletak di Samudra Pasifik Tengah, sekitar 2.400 mil dari pantai barat Amerika. Penasaran dengan fakta-fakta menarik lainnya tentang Hawaii, Sobat AdSense? Kita mulai dari pembahasan fakta nomor 1, yang berbicara tentang Kapten James Cook. Ia adalah seorang kapten dan penjelajah Angkatan Laut Inggris yang lahir di Yorkshire pada tahun 1728. Kecintaannya pada laut dimulai saat ia masih remaja ketika ia magang di sebuah toko di pantai Yorkshire dan kemudian bekerja di kapal di Whitby pada tahun 1746. Cook bertugas di Angkatan Laut Inggris selama Perang 7 tahun dan banyak bertugas di sekitar Kanada. Pada tahun 1768, Royal Society memilih James Cook yang berusia 40 tahun untuk memimpin ekspedisi menjelajahi Pasifik. Tugas awalnya adalah membawa anggota Royal Society ke Tahiti untuk mengamati planet Venus serta mencari benua selatan yang misterius bernama Terra Australis. Setelah meninggalkan Tahiti, Cook menemukan dan memetakan wilayah Selandia Baru. Meskipun awalnya berencana kembali melalui Cape Horn, Cook memilih untuk menyeberangi Laut Tasman dan pada 19 April 1770 ia melihat pantai tenggara Australia. Cook dikenal karena upayanya dalam menjaga kesehatan krunya selama perjalanan panjang, termasuk memastikan kebersihan kapal dan memberi mereka makanan dibutuhkan saat itu seperti halnya kubis asinan dan ekstrak jeruk untuk mencegah penyakit kudis. Keberhasilannya dalam penjelajahan memberinya otoritas untuk memerintahkan 2 kapal untuk menjelajahi wilayah Antartika, serta memetakan Tonga, Pulau Paskah, dan berbagai pulau di Pasifik dan Atlantik. Pada Juli 1776, Cook memulai pelayaran terakhirnya dengan tujuan menemukan jalur barat laut yang akan menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. Selama perjalanan, ia singgah di Cape Horn, Tasmania, Tahiti, dan mendekati Amerika dari sisi timur. Ia juga melihat Pulau Hawaii dan memutuskan untuk menghabiskan musim dingin di sana setelah upayanya di Alaska tidak membuahkan hasil. Awalnya, orang Hawaii menyambut kedatangan Cook dan krunya dengan ramah. Tetapi hubungan menjadi tegang setelah beberapa minggu lamanya, ketika Cook dan krunya harus kembali ke Hawaii untuk memperbaiki kapal yang rusak karena adanya badai. Penduduk setempat merasa tidak senang. Ketegangan lalu memuncak ketika Cook mencoba untuk menangkap kepala suku sebagai balasan atas pencurian kapal, yang menyebabkan pertempuran kecil di mana Cook tewas. Penggantinya, Charles Clerke, berhasil memulihkan perdamaian dengan diplomasi dan sebagian besar jenazah Cook lalu dikembalikan ke kapal dan dikuburkan di laut. Pada tahun 1874, Inggris mendirikan monumen kontroversial untuk Cook dengan sebuah plakat kecil di lokasi tempat di mana Cook diyakini meninggal saat itu. Fakta nomor 2, Hawaii pertama kali dihuni sekitar 1.500 tahun yang lalu oleh orang Polinesia yang datang dari Kepulauan Marquesas antara abad ke-4 dan ke-7 Masehi. Setelah jeda panjang, sekitar 1.000 tahun, gelombang kedua migrasi datang dari Tahiti pada abad ke-9 dan ke-10. Beberapa ahli berpendapat bahwa karena isolasi Hawaii, budayanya berkembang dengan cara yang unik dibandingkan dengan pulau-pulau Polinesia lainnya. Namun, kebangkitan metode navigasi tradisional Hawaii pada tahun 1970-an dengan kano pelayaran menunjukkan bahwa ada hubungan sejarah dengan pulau-pulau Polinesia lainnya. Orang Hawaii dikenal sebagai petani dan nelayan terampil yang tinggal di desa-desa yang dipimpin oleh kepala suku. Karena lokasi Hawaii yang terpencil, pulau-pulau kecil bergantung pada perdagangan dengan pulau-pulau besar.
Banyak pulau yang tidak berpenghuni saat orang barat tiba memiliki situs arkeologi yang menunjukkan bahwa mereka pernah dihuni sebelumnya. Menurut tradisi Hawaii, kawasan Papahanaumo, Kuakea adalah kawasan suci yang melambangkan Po, yaitu alam kegelapan primordial, tempat kehidupan bermula. Kepulauan Hawaii bagian utara terletak di Po, sedangkan pulau-pulau lainnya berada di wilayah Au, yang merupakan hasil dari cahaya dan kesadaran. Ketika Kapten Cook tiba di Hawaii, ia menggambarkan orang-orang Hawaii sebagai perenang ulung yang aktif. Ia mencatat bahwa mereka bisa berenang dengan sangat baik, bahkan dalam kondisi ombak yang tinggi, sambil membawa bayi mereka tanpa risiko. Cook juga mencatat kemiripan antara bahasa dan budaya orang Hawaii dengan orang Polinesia lainnya, yang menunjukkan adanya hubungan budaya yang kuat di seluruh wilayah Pasifik. Fakta nomor 3. Bangsa Hawaii tidak memiliki sistem penulisan sebelum kedatangan bangsa Barat. Mereka melestarikan sejarah mereka melalui tradisi lisan, nyanyian, dan lagu-lagu yang menyampaikan silsilah dan peristiwa penting dari generasi ke generasi. Nah guys, penulisan tidak dianggap perlu oleh orang Hawaii sehingga mereka tidak mengembangkan sistem penulisan mereka sendiri. Orang pertama yang mencoba memperkenalkan sistem penulisan Hawaii adalah Opu Kahai'a, seorang penduduk asli Hawaii yang lalu memeluk agama Kristen dan pergi ke Amerika Utara pada tahun 1807. Dirinya memang pernah memulai mengembangkan sistem penulisan yang menggabungkan angka dan huruf, namun ia meninggal sebelum bisa kembali ke Hawaii untuk mengajarkannya. Cerita tentang Opu Kahai'a kemudian menginspirasi pendeta Hiram Bingham dan istrinya untuk pergi ke Hawaii pada tahun 1819. Mereka membuat sistem penulisan untuk bahasa Hawaii dengan maksud agar teks Alkitab bisa diterjemahkan lebih baik. Mereka juga didukung oleh bangsawan Hawaii seperti Raja Kamehameha II dan Ratu Kaahumanu yang ingin rakyatnya belajar membaca dan menulis dalam bahasa Hawaii. Dari tahun 1820 hingga 1822, alfabet Hawaii kemudian dikembangkan, yang terdiri dari 12 huruf dengan 7 konsonan dan 5 vokal. Pembakuan bahasa tertulis ini memakan waktu hingga tahun 1826. Buku ejaan Hawaii pertama juga dicetak pada waktu itu, dan pada tahun 1853, sekitar 75% penduduk Hawaii yang berusia di atas 16 tahun telah bisa membaca. Pada tahun 1878, angka tersebut lalu meningkat menjadi 80%, sehingga menjadikan Hawaii sebagai salah satu negara dengan tingkat melek huruf tertinggi. Namun, pada tahun 1896, sekelompok penanam gula Amerika berhasil menggulingkan monarki Hawaii dan lalu mendirikan Republik Hawaii. Bahasa Hawaii ironisnya kembali dilarang di sekolah-sekolah dan anak-anak setempat dihukum jika menggunakannya. Selama beberapa generasi, bahasa Hawaii hampir menghilang dari sekolah-sekolah. Beruntung pada tahun 1960-an dan 1970-an ada upaya untuk menghidupkan kembali bahasa tersebut. Adanya perubahan politik dan legislatif di kemudian hari berhasil memperkenalkan kembali bahasa Hawaii ke dalam sistem pendidikan. Dan pada tahun 1980-an, program studi bahasa Hawaii mulai didirikan. Fakta nomor 4. Nyamuk sebenarnya bukanlah hewan asli Hawaii. Meskipun sekarang mereka ada di sana, nyamuk kecil pengisap darah ini tidak ditemukan di Hawaii sebelum kedatangan kelompok manusia yang pertama. Diperkirakan nyamuk pertama kali masuk ke Hawaii sekitar tahun 1826 ketika kapal penangkap ikan paus membawanya. Iklim tropis Hawaii sangat cocok untuk nyamuk dan mereka lalu cepat menyebar ke seluruh pulau. Sebelum kedatangan nyamuk, Hawaii adalah salah satu tempat di dunia yang tidak memiliki hama pengganggu ini, berkat isolasi geografisnya yang cukup tertutup. Namun sejak nyamuk datang, mereka mulai mengganggu ekosistem lokal, terutama burung-burung asli yang tidak punya pertahanan terhadap penyakit menular seperti malaria burung. Saat ini perubahan iklim juga membuat suhu di Hawaii semakin meningkat dan memungkinkan nyamuk untuk hidup di ketinggian yang lebih tinggi, termasuk di hutan dataran tinggi. Ini semakin memperburuk masalah dengan menyebarkan penyakit ke spesies lain yang lebih rentan. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Taman Nasional Maui menerapkan metode baru yang disebut teknik serangga tidak kompatibel. Teknik ini menggunakan bakteri alami bernama Wolbachia
nyamuk jantan yang tidak menggigit, yang dibesarkan di laboratorium dengan strain Wolbachia, dilepaskan ke alam liar. Nah guys, betina yang kawin dengan nyamuk jantan ini akan menghasilkan telur yang tidak bisa menetas. Dengan cara ini diharapkan jumlah nyamuk dapat dikendalikan dan burung hutan asli Maui dapat terlindungi dari kepunahan. Fakta terakhir adalah Hawaii telah memainkan peran penting dalam banyak proyek NASA. Dari tahun 1958 hingga 1963, NASA sudah mendirikan stasiun pelacak di Koki State Park untuk melacak penerbangan astronot pertama yang mengorbit bumi selama proyek Mercury. Stasiun ini juga mendukung program Gemini dari tahun 1964 hingga 1966 ketika astronot Apollo kembali ke bumi. Titik pendaratan mereka berada sekitar 900 mil barat daya Hawaii dan mereka dibawa ke Honolulu sebagai lokasi pertama mereka di daratan setelah misi. Hawaii dengan medan vulkaniknya yang unik juga dipilih untuk membantu para astronot mempelajari geologi bulan. Pada tahun 2003, sepasang tongkat puili, alat tradisional Hawaii, bahkan dibawa ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS sebagai penghargaan terhadap kontribusi Hawaii dalam eksplorasi luar angkasa. Astronot Ed Lu dari Ekspedisi 7 di ISS melakukan demonstrasi menggunakan puili. Selain itu, pada tahun 2012, seorang astronot dari Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang membawa ukulele Hilo soprano ke ISS, yang masih ada di sana hingga sekarang. Situs analog dan simulasi eksplorasi luar angkasa Hawaii di lereng gunung berapi Mauna Loa saat ini digunakan untuk meniru kondisi yang mungkin dihadapi astronot selama misi ke Mars. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial @adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!